Saya sudah telepon Darto dan dia sudah standby di Jalan Wijaya Kusuma dan mereka juga sediakan mobil untuk menculik Azura. Diam! Gue bakal selamatin Azura apapun itu caranya. Kenapa dia mau cari kerja lagi? Kenapa dia nggak percaya aku ini ayahnya? Raskal sudah nggak boleh bergaul sama orang-orang seperti kamu, ngerti? Namanya Maya Selina, bukan Azura. Namanya memang Maya Selina. Terus diganti namanya jadi Azura. Ayah mau bilang ke Tante Dahlia sama Mila kalau aku anak kandung ayah. Iya, Azura. Tante mau kamu sopan sama Tante dan menghargai semua yang Tante omong. Udah Zura, ikutin dulu aja apa yang Mama mau, biar semuanya aman. Aku bisa ikutin aturan Tante. Oke, thanks. Tante harap kamu bisa menepati janji kita ya. Untung tante kamu nggak marah-marah lagi sama kamu. Coba aja kalau tadi Mama dengar, pasti Mama marah besar sama kita. Maaf ya, kayaknya gue selalu bawa masalah di rumah ini. Enggak kok, ini bukan masalah kamu, Zura. Mama tuh emang kayak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang gak sesuai sama keinginan Mama, Mama pasti marah. Tapi aku titip satu pesan ya sama kamu. Kamu harus tetap selalu waspada. Jangan sampai kamu bikin masalah di rumah ini. Kalau Mama happy, pasti kamu juga happy tinggal di sini. Papa seneng banget ngeliat kalian berdua kompak. Mila, sayang, makasih ya nak. Kamu udah mau menerima Azura di kehadiran kamu. Kalau mau yang lain juga silahkan. Oh iya, kasih Tante. Aku ambil sambal juga ya Tante sama tempe. Katanya lapar. Tapi kok cuma diliatin aja makanannya? Oh iya Tante. Kamu nggak suka ya masakan buatan Tante? Kamu biasa makan masakan yang mewah ya? Enggak Tante, aku suka kok beneran. Enggak gitu. Justru Tante, makanan ini jauh lebih baik daripada makanan yang aku makan selama aku kerja di bengkel. Kamu serius kerja di bengkel? Iya Tante, cuman nggak lama sih, cuma sebentar. Habis itu aku sempet sakit kan, terus akhirnya dibawa pulang sama Papa. Berarti Raskal beneran udah sadar kalau apa yang dia lakukan selama ini memang nggak benar. Tante kok nggak ikut makan? Nggak apa-apa. Nanti Tante tunggu Samuel aja biar makan bareng Samuel. Oke Tante. Nanti kalau kamu mau nambah, bilang aja. Nanti Tante siapin lagi nasinya sama lauk-lauknya. Iya Tante, aku berusaha nggak sungkan kok. Tante Dewi baik banget. Padahal gue udah berkali-kali mau nyelakain Samuel. Aku nggak tahu apa lagi yang mereka bicarain. Tapi aku bisa lihat Mas Januar khawatir kalau aku marah sama Azura. Kenapa sih Mas Januar nggak jujur aja? Terus kalian bawa Azura keluar dari sini. Mas Januar emang mungkin bisa ya nyembunyiin status Azura dari aku. Tapi aku nggak bakal diem dan biarin anak itu menguasai rumah ini. Yang aku lakuin sekarang cuma mengalah. Biar kita nggak perlu ribut sampai Mila kehilangan sosok ayah. Karena aku tahu, kamu pasti bakal milih anak dari mantan artis itu. Azura, kamu tunggu ya. Aku udah siapin banyak kejutan buat kamu.
mulai sekarang hidup kamu gak akan sama lagi. Tadi kan kamu sempat bilang sama tante kalau kamu tahu HP-nya Samuel itu nggak aktif. Padahal kamu nggak hubungin Samuel. Kamu tahu dari mana? Emangnya ada masalah? Enggak sih, cuman jadi HP Samuel tuh sebenarnya lagi dicuri sama papa, tante. Iya, aku sempat dengar kalau papa tuh lagi ngerencanain sesuatu, makanya aku langsung sini buat ketemu sama Samuel, langsung ngobrol sama Samuel, terus habis itu mungkin langsung pergi habis itu, tante. Papa kamu ngerencanain apa? Ngerencanain rencana yang jahat sama Samuel, iya? Enggak gitu, tante. Bukan ke Samuelnya sih, tapi lebih ke mau nyulik Azura. Astagfirullahaladzim, Tante. Raskal. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Iya, sebenarnya pengen bilang tante, cuman aku nggak enak aja, takut ganggu momen sama ngerti. Makanya tadi aku nggak langsung cerita sama tante. Tapi tante tenang aja, aku yakin papa nggak mungkin biarin anak buahnya yang nyelakain Samuel kok. Iya, terus Azura gimana? Azura dalam bahaya? Pokoknya tante, yang aku percaya selama papa nggak belum dapetin tanda tangannya Azura, seharusnya Azura masih aman sih. Dan tadi aku juga udah ngomong sama Samuel. Ya aku berharap si Samuel datang tepat waktu aja untuk nyelamatin Azura. Dan aku juga udah ngomong sama Alexa sama Kanva kok tante, untuk bantuin Samuel. Alhamdulillah. Untung kamu sama Samuel bisa bergerak cepat buat nolongin Azura. Tapi aku cuma ngasih info doang kok tante. Kan tetap Samuel yang nyelamatin Azuranya. Tapi kan karena info dari kamu, makanya Samuel tahu kalau Azura tuh kenapa-napa, makanya bisa bergerak cepat. Papa kamu kalau tahu soal ini bisa marah besar loh. Tapi kamu hebat. Kamu berani ambil resiko. Pantes aja waktu itu papa kamu tiba-tiba datang ke sini. Ternyata dia mau ngambil HP-nya Samuel. Hei! Dewi? Ngapain kamu kesini? Datang ke rumah orang tanpa izin. Tapi buat apa ya, Kal? Jadi, iya kan tujuan papa kita kan mau milik Azura. Jadi, yang pastinya Azura nggak bakal mau dong tante kalau misalkan makainya papa. Jadi papa pakai HP-nya Samuel buat ngajakin Azura ketemuan langsung. Iya juga tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. El? Kamu nggak apa-apa? Nggak ada yang luka kan? Aku baik-baik aja kok, Bu. Terus Azura di mana sekarang? Azura udah aku antar ke rumah ayahnya, Bu. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu sekarang kamu makan aja. Temenin Raskal, Ibu tinggal dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih tante. Oh, sama. Lu udah cerita ke Ibu? Ya udahlah. Pokoknya saran gue sih, El. Lo harus hati-hati sama papa. Karena gue yakin dia pasti udah mulai curiga. Untungnya papa tuh nggak tahu kalau gue sebenarnya udah bocorin rencananya. Cuman lu makan dulu deh. Enak banget makanan nyokap lo. Udah gak usah dipikirin lagi ya, El. Iya. Yang penting dia udah aman kan. Akhirnya makan enak juga gue. Padahal bokap gue udah siapin makanan tuh di rumah, cuman malas lah gue. Nih makan sini. Itulah makanan ibu gue. Nggak ada yang bisa nolak. Enak ya? Masih punya ibu. Coba aja. Kalau ibu gue masih ada, pasti hidup gue masih nyaman dan gak bakal sekacau ini. Kal, hidup tuh nggak bisa sesuai apa yang kita mau. Makanya kita harus nikmatin dan harus tetap bersyukur. Gue juga nggak punya sosok bapak. Iya lagi. Gimana gue cabut deh? Lu kemana? Tahu juga sih, cuman Yaudah lu ikut gue aja. kemana ya? Ke warung dimsum bapaknya Kanva. Gue kerja di sana sekarang. Kayaknya enggak dulu deh, Samu.
Soalnya aku masih banyak teman-teman lo kan, dan kayak gue gak yakin deh kalau teman-teman lo bakal nerima gue. Udah lu santai aja. Mereka gak bakal bete sama lu. Apalagi kalau tahu lu yang selamatin Azura. Gue ambil jaket dulu, bentar. Oke. Helm gue nih. Ya. Udah naik aja. Waduh. Halo semuanya, mari kita kumpul ke sini bareng teman-teman kalian dan makan dimsum kita semuanya. Ayo. Oh iya Kak, halo. Udah lihat dapet menunya belum? Ini menunya. Belum. Oke, bentar. Catat dulu aja ya Kak ya. Pokoknya kalian kalau mau borong silakan banget karena pasti udah dapat promo yang banyak buat kalian semua kalau kalian mau borong dimsum kita. Gimana? Tapi kalau promo buat dapetin hati kamu, ada kan? Temenin kita makan dong. Iya dong, Iya. Boleh nggak? Boleh. Pokoknya intinya gini. Kalau kalian mesen dimsum di sini atau borong deh. Itu nggak cuma dapat hati aku doang. Tapi kalian juga bisa dapat hati yang ada di situ tuh, laki-laki di situ. Kalian nggak mau kenalan? Kenalan yuk, ayo kenalan. Boleh kenalan nggak? Kenalan dong, ingat gue. Ih, mau dong, kenalan boleh nggak? Kalau yang ini udah sold out, Kak. Wah, dimsumnya kan yang sold out, bukan orangnya. Orangnya sih, Kak. Aduh, gimana ya? Kakak duduk aja di sini. Nanti kita bawain dimsum yang spesial buat kalian. Oke? Buat kalian. Ya? Yaudah deh. Baik ganteng. Maaf ya, Kak. Sold out ya? Maaf ya. Nanti gue bikin gak sold out, tenang aja. Oh, ini surprise-nya. Gue nggak nyangka sih, ternyata Raska juga bisa promoin dimsum ya. Makasih ya, Kal. Lu udah bikin warung kita rame. Enggak, gue cuma bantuin promo doang kok. Lagian emang dimsum lo beneran enak kok kan, Pak. Dan jujur nih, gue enjoy komen tadi. Gue udah jarang banget juga seru-seruan sama orang kayak tadi soalnya. Thank you ya. Kal, makanya lu kalau gabut, lu kesini aja. Kita nerima lu kok, ya. Boleh. Boleh lah. Kita juga semua seneng kali kalau warung rame kayak tadi. Mana ada banyak cewek-cewek yang jadi fans lo lagi. Ternyata selain bisa bikin kesel, lo juga bisa bawa hoki ya. Ada kesel dulunya tapi ya. Aduh. Coba aja. Azura ada di sini. Apa Azura juga senang dengan kehadiran gue? Woi, diem doang lu. Mikirin apa sih? Enggak mikirin apa-apa. Capek juga ternyata promo-promo kayak tadi. Nyanyi-nyanyi segala macam capek juga. Ayo dong, gue mau dong. Oh, oke. Mana? Kasih Gua gua. ambilin. Tenang aja. Ayo. Azura, kamu nggak usah repot-repot lagi cari kerjaan. Kamu bisa kerja di kantornya ayah. Pokoknya, apapun yang kamu butuhkan, kamu bilang sama ayah. Jangan sungkan-sungkan. Ayah akan berusaha memenuhi segala kebutuhan kamu. Ya? Duh, serius amat sih ngobrolnya. Lagi pada ngobrolin apaan sih? Ini mah, Azura kan lagi cari kerjaan. Daripada repot kesana sini ngelamar kerja, aku mau ngajak Azura kerja di kantorku. Seenaknya aja Mas Januar ngajak anak itu kerja di perusahaan. Mas Januar sadar apa enggak sih kalau perusahaan itu punya aku? Nggak masalah kan kalau aku ngajak Azura kerja di perusahaan? Oh, good. Ide bagus itu. Tapi kalau Azura kerja di perusahaan itu, Mila juga harus di sana ya? Enggak. Aku udah enjoy kursus fashion design. Fashion design is my passion. Please don't force me to work at Papa's kantor. Oh iya, by the way, kursus fashion design aku tuh lagi mau ngadain charity. Nah, aku udah ngide ke teman-teman aku, boleh nggak kalau misalnya aku bikin charity-nya di rumah kita aja? Boleh kan, Pak? Ya kalau buat Papa sih boleh banget. Apalagi soal charity. Papa dukung, nak. Kalau Mama juga setuju. Mama senang kalau rumah ini dipakai untuk acara penggalangan dana. Oke, that's cool. Nanti Zura juga harus ikut ya.
Jadi kalau sekarang itu kita tuh lagi nyari sponsor buat acaranya. Nah udah gitu kita juga harus mikirin dulu nih materi desain promosinya mau kayak gimana. Nah habis itu kita juga harus mikir dulu nih charity-nya mau dibikin kayak gimana, kayak gitu. Dan the last part, ini yang most exciting menurut aku lagi mikir siapa yang kira-kira cocok buat ngisi acaranya. Kan menurut aku harus ada pengisi acaranya, kalau nggak seru ya nggak sih? Malam, Ma. Malam. Kamu udah makan malam belum? Udah, Ma. Aku ke kamar dulu ya. Tunggu. Nih. Ini apa, Ma? Papa sudah daftarkan kamu di Universitas Jaya Surabaya. Dan kamu diterima. Kok kamu kelihatannya nggak seneng gitu? Bukannya kamu pengen banget ya lanjutin kuliah? Harusnya kamu seneng dong kalau kamu diterima di universitas itu. Ya tapi kenapa harus di Surabaya? Kenapa Papa nggak cari kampus aja di Jakarta? Kamu tuh ya, gak ada bersyukurnya sedikit pun. Udah bagus Papa mau nguliahin kamu. Ya tapi ini bukan kampus pilihan aku, Ma. Gimana kalau aku ngerasa nggak cocok? Kampus itu sudah terkenal, bagus lagi. Dan fasilitasnya juga lengkap. Papa sama Mama yakin kalau kamu kuliah di sana, kamu bakal dapat pendidikan yang terbaik. Dan ini kampusnya jauh lebih bagus daripada kampus yang kamu pilih di Jakarta loh. Tapi aku mau kuliah di sini aja, Ma. Walaupun kampusnya kecil, tapi aku ngerasa lebih cocok sama passion aku. Dan aku bisa fokus ke jurusan yang aku ambil. Bilang aja kamu pengen di sini karena kamu gak mau ninggalin teman-teman kamu itu kan? Iya kan? Yang berandalan itu kan? Iya kan? Pokoknya, apapun yang sudah dipilihkan sama Mama sama Papa, pastinya itu yang terbaik buat kamu. Kamu gak usah ngebantah. Paham? Kemarin aku dipaksa kerja. Sekarang aku harus kuliah di Surabaya dan ninggalin teman-teman aku di sini. Kenapa sih Mama Papa selalu harus maksain keinginan mereka sama aku? Aku nggak mau kuliah di Surabaya. Mbak, Non, orang-orang pada kemana? Non Milanya lagi pergi sama Bapak Non buat cari keperluan penggalangan dana. Kayaknya sih baliknya agak malam, Non. Kalau Ibu ada tuh di dapur, Non. Oh, makasih ya. Sama-sama, Non. Tante. Kamu udah pulang? Aku dari tadi emang di rumah sih, nggak kemana-mana. Oh, Tante pikir kamu pergi sama teman-teman kamu. Padahal nggak apa-apa loh sebenarnya kalau kamu pergi sama teman-teman kamu. Tante nggak bakal ngelarang kok. Kalau perlu pergi selama-lamanya dari rumah ini. Hari ini lagi nggak pengen kemana-mana sih, Tante. Kamu mau ngapain? Aku mau makan. Aduh, sorry banget loh Azura. Tadi tuh Tante pikir kan kamu pergi sama teman kamu. Jadi Tante nggak minta Juju untuk siapin makanan buat kamu. Maaf ya. Iya nggak apa-apa. Lagian aku juga nggak selapar itu sih, Tante. Ya udah. Aku ke kamar ya. Selamat makan. Silakan. Ju. Ya, Bu. Ya, Bu. Permainan baru saja dimulai, Azura. Kamu siap-siap ya. Teduh matamu, ku temukan secerca cahaya. Saat aku tersesat,
Kal, gue seneng deh. Lu udah keluar dari geng Ceyton, terus udah berubah jadi orang lebih baik. Ini maksudnya lu udah nerima gue sebagai saudara lo apa gimana nih? Hah? Ya suka nggak suka lu emang saudara gue, Kal. Bokap kita sama. Iya sih. Mungkin gue bisa nerima lu sebagai saudara gue. Tapi kalau bokap lu, kayak gue nggak bisa deh nerima bokap lu sebagai bokap gue. Nggak kaget nggak sih? Ya udah, thank you udah nganterin gue ya. Aman, Kal. Lu nggak mau mampir dulu ke rumah papi? Ngapain? Males gue. Langsung cabut gue ya. Sama bentar. Gue mau bilang thank you. Udah mau nerima dan nganggap gue sebagai saudara lo at least. Aman aja, Kal. Yang penting lu jadi orang baik terus ya. Dan kumat kayak dulu. Yes, so paling baik lah. Udah gue masuk duluan ya. Ya udah. Hati-hati. Kal. Bantuin kali. Ya langsung sendiri sih lu ah. Maju dulu. Laper ya. Tadi perasaan Tante Dahlia makan lahap, kok ini asin banget ya? Ini keasinan. Roti aja deh, roti. Apa sih kok coklat asin? Jangan-jangan gue dikerjain ya? Fix banget ini sengaja dikerjain. Berarti Tante Dahlia tuh gak suka ya sama aku. Berarti kebaikan yang selama ini dia tunjukin depan Ayah dan Mila itu palsu. Oke kalau gitu cara mainnya. Kak, maaf Kak. Sama-sama Kak. Ilona kenapa tuh? Biasanya dia selalu mampir atau nyempetin nyapa walaupun udah hampir telat. Ini pasti ada yang nggak beres. Kak, kok lu nangis? Kalau ada masalah,
dan butuh teman curhat, kasih tahu gue ya. Gue siap jadi pendengar buat lo. Gue benci banget sama hidup gue, Eva. Rasanya gue gak pengen lanjutin hidup gue lagi. I'm so tired. Jangan ngomong gitu dong. Kalau lo ada apa-apa, lo cerita sama gue aja ya. Tapi please, jangan pernah punya pikiran kayak tadi. Ya. Oke, pokoknya kalau ada apa-apa lo cerita sama gue ya. Gue udah harus masuk. Nah, janji dulu sama gue. Jangan pernah punya pikiran macam-macam kayak tadi, oke? Kalau lo butuh apa-apa, panggil gue. Please, janji dulu. Ya. Udah masuk, Gi. Semangat ya. Mah, Ya? ini udah jam berapa? Juju belum siapin sarapan. Aku harus berangkat, aku ada meeting, Mah. Aku juga lagi. Aku juga banyak tugas. Kalau gitu tadi aku berangkat terus makan di luar. Aduh, ini kenapa Juju belum masak ya? Apa dia kesiangan kali ya? Bentar dulu ya, aku cek ke belakang. Iya. Juju, kamu itu bukannya masakin sarapannya Bapak sama Mila, ini malah mondar-mandir kayak gitu. Ayo dong cepet masak. Bu, Juju kan nggak bisa masak. Nggak bisa masak gimana? Kan soalnya bahannya nggak ada, Ibu. Apanya mau dimasak? Nggak ada gimana sih, saya tuh baru aja kemarin belanja bulanan. Kamu nih pasti boros ya pakai masakannya ya? Tuh kan, Bu, kosong. Sekosong hati Juju, Bu. Ya terus ini kenapa kosongnya? Itu dia, Bu, masalahnya. Kan Ibu semalam nyuruh Juju untuk masukin garam ke semua makanan di dalam kulkas, Bu. Kayaknya Non Ajura cobain deh, Bu. Tapi bukan cuma yang asin-asin aja, Bu, yang dibuang. Semua bahan makanan yang semuanya itu dibuang, Bu, ke sana. Apa? Ke tong sampah. Coba Ibu cek aja di tong sampah tuh, Bu. Kenapa dia lakuin ini ya? Apa jangan-jangan dia tahu kalau aku yang ngerjain dia? Bener-bener ya tuh anak. Tapi aku nggak mungkin negur dia di depan Mas Januar sama Mila. Kalau dia sampai ngadu soal makanan asin, pasti aku bakal dimarahin. Pinter juga anak itu. Aduh maaf ya, ternyata tadi malam itu pintu kulkasnya tuh nggak ketutup rapet. Jadi makanya pagi ini bahan-bahannya semuanya pada busuk. Mau nggak mau si Juju buang, jadi Juju nggak bisa masak. Maaf ya. Kok bisa sih pintu kulkasnya nggak ketutup rapet? Sayang banget tuh sampai dibuang-buang bahan makanannya. Nggak tahu tuh. Oh my God, Ma. I'm so hungry. Ya udah. Mama pesenin aja ya. Kamu mau makan apa nih? Bubur ayam aja deh. Oke, bubur ayam. Aku juga sama, bubur ayam. Mas juga? Sama kayak Mila. Selamat pagi. Selamat pagi, Tante. Selamat pagi, Om. Selamat pagi, Mila. Hi, morning. Pagi Azura, Tante lagi pesan makanan online. Kamu mau makan? Kalau mau makan, bilang aja sama Tante mau pesan apa. Biar sekalian dipesenin. Oh ya? Aku boleh minta tolong dipesenin nasi goreng nggak, Tante? Oh, boleh dong. Masa nggak boleh? Iya, aku minta tolong ya, Tante. Dikasih note, aku mau nasi gorengnya nggak terlalu pedas, tanpa sayuran, sama... Oh, garamnya jangan terlalu banyak. Bisa kan ya, Tante? Makasih. Dia nyindir aku soal garam. Nyebelin banget sih anak ini. Sekarang kamu bisa aman ya karena Mas Januar sama Mila ada di rumah. Tapi nanti kalau mereka udah pergi, kamu bakal aku kasih pelajaran.
Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Masya Allah, ini nasi goreng terenak di dunia sih. Makasih banyak ya Tante. Oh ya Mila, gimana persiapan charity kamu? Udah sejauh mana? Lancar-lancar aja semua kan? Ya, it's almost done. Jadi tuh charity aku akhirnya kita bikin charity buat anak-anak yatim piatu. Kalau gitu boleh dong kalau papa ngajak teman-teman papa untuk ikutan acara charity supaya dana yang terkumpul makin banyak. Boleh banget dong, Pak. Ini pokoknya semua orang boleh ikut acara ini. Ini kan fun charity. Kalau gitu Mama juga bakalan ajak teman-teman Mama yang emang biasa ikutan charity juga. Boleh banget, Mah. Zura, kamu kalau mau ajak teman-teman kamu juga boleh loh. Mama rasa kayaknya teman-temannya Azura nggak bakal banyak bisa bantu sih, Mil. Jadi kayaknya mendingan nggak usah aja ya. Udah ajak aja Zura, teman-teman kamu itu. Biar tambah rame, biar makin seru. Ya kan Mila? Iya, bener banget, Pak. The merrier, the better. Asik banget. Ini diminum dulu. Thanks, Kak. Lo udah gak apa-apa. Gue udah baik-baik aja kok. Tadi gue cuma lagi burnt out, merasa jenuh aja gitu. Syukur deh kalau udah gak apa-apa. Tapi kapanpun lo mau cerita, lo cerita aja ya sama gue. Gue bakalan siap dengerin dan gue gak bakal ngechat cerita lo kok. Thanks, Pak. Lo bukannya harus kerja ya? Gue udah putusin kalau gue nggak mau kerja hari ini. Gue udah masuk tadi cuma buat absen, terus gue izin pulang. Gue bilang gue lagi nggak enak badan, jadi gue izin beberapa hari. Ya gue tahu sih itu bohong, tapi cuman itu yang bisa bikin gue feel better. Ya udah gak apa-apa. Yang penting lo udah enakan dan gak mikir macam-macam lagi ya. Yes, I feel so much better now. Dan sekarang karena gue lagi gabut, abis makan gue bantuin lo sama bokap lo jualan dimsum ya. Lo mau bantuin kita? Boleh kan Om, aku bantuin. Wah, kalau Om mah nggak masalah. Justru Om seneng kalau kamu bantuin. Siapa tahu nanti pembeli Om itu makin rame, laris manis. Karena kamu yang layanin. Kan cantik kamu. Ya kan, Pak? Ya, Pak. Makasih, Mbak. Yaudah yuk. Bentar ya. Yes. Ini kan sudah perjanjian yang Azura disuruh tanda tangan sama Papa. Papa nggak mungkin berhenti sampai Papa dapat tanda tangan Azura kalau gini. Gue mesti jagain Papa. Papa nggak boleh berulah lagi. Laci kedua. Ngerti make up lagi. Ini foundation apa lagi? Blush on. Blush on. Oh, blush on tuh merah-merah di pipi. Gue beliin Azura itu aja kali ya. Tapi kan Azura gak suka make up. Dia tomboy. Kalau gue beliin make up, tadi ketawain lagi. Gue beliin baju aja kali ya.
apa ya hadiah yang cocok buat Azura? Tuh pengen beliin yang diinget sama dia. Kalau nunjukin kalau gue sayang dan peduli sama dia. Aduh, apa ya? Kenapa sih nyari kado buat cewek susah banget? Ini apa, Bu? Kamu buka sendiri aja. Terus kamu lihat apa. Wih, gelangnya cantik banget, Bu. Ini punya Ibu? Ibu waktu itu beli ini pas ibu lagi hamil kamu. Tapi kayaknya sekarang lebih cocok kalau Azura yang pakai. Maksudnya, Bu? Iya, kamu kasih ini buat Azura. Kan modelnya kayak anak muda gitu. Kayaknya kalau ibu yang pakai juga udah nggak pantas sekarang. Daripada kamu bingung mau ngasih apa kayak orang stres ngomong sendiri. Kasih ya, Bu. Jadi enak nih, nggak usah mikir-mikir kado lagi buat Azura. Maunya enaknya aja sih kalau kamu tuh. Mudah-mudahan Azura suka ya. Amin. Makasih ya, Bu. Dijaga, jangan sampai hilang. Ya udah. Halo Azura, kamu bisa ke kiosnya Canva nggak nanti? Aku mau ngasih kamu sesuatu. Kamu mau ngasih apa sih? Ada deh, pokoknya kamu datang aja nanti. Kan semenjak kiosnya Canva rame, kamu belum kesana. Belum sih. Kok bisa rame sekarang? Gara-gara Rascal nyanyi di depan kios. Terus orang-orang rame beli dimsumnya. Jadi viral tuh dimsumnya Canva. Rascal. Kok kamu jadi akrab sama Rascal sekarang? Aku kok kayak ketinggalan banyak ya? Rascal udah berubah jadi lebih baik. Dia ternyata selama ini diam-diam bantuin kita. Dia juga yang ngasih tahu aku sama anak-anak kalau kamu yang diculik. Terus kamu percaya sama Rascal? Bisa jadi itu cuma akal-akalan dia doang. Kan kamu tahu dia manipulatif. Enggak. Kayaknya kali ini dia beneran udah berubah. Udah beda banget sama dulu. Pak. Kenapa, Sus? Pak, saya mau ngabarin hasil pemeriksaan terakhir Rascal. Gimana hasilnya? Rascal udah sembuh dari demam berdarah. Dia nggak perlu lagi perawatan saya. Kalau begitu saya pamit pulang ya, Pak. Yaudah, makasih ya, Sus. Sama-sama, Pak. Misi. Iya. Rascal, kamu kemana? Mau ketemu sama Bobby. Kamu tuh jangan mentang-mentang baru sembuh. Terus mau langsung pergi sama teman kamu yang gak jelas itu. Pak, Bobby itu bukan teman gak jelas, Pak. Dia sahabat aku. Dan di saat aku lagi butuh apa-apa dan aku lagi gak punya siapa-siapa, udah Bobby selalu ada buat aku kok, Pak. Papa gak bisa ngejudge Bobby segampang itu kali, Pak. Ya udah terserah kamu lah. Papa udah gak peduli kamu ngapain. Mas Rascal. Mas. Aduh. Mas, Mas Rascal. Mau ngapain? Itu loh, Pak. Mas Rascal belum sarapan. Ya udah biarin aja. Kalau dia lapar juga dia pasti minta makan kok. Sama Bibi makan ya? Ya udah sana. Kasih, Pak. Sini. Adekmu datang, Bu? Adik kamu? Adik aku, maksudnya Rascal. Ya siapa lagi adik kamu, El? Ya Rascal. Ibu ngundang dia ke sini. Ibu sengaja ajak dia sarapan setiap pagi di sini bareng kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Halo, Tante. Ayo nih, Tante udah sengaja masakin nih. Ada dadar telur, ada tahu, kerang, tempe, sayur. Udah, ayo duduk, ada sarapan. Ayo. Iya, pantesan dari jauh tuh udah kecium bau telur dadar ya, Tante. Langsung lapar aku. Langsung lapar ya kamu ya? Nih, ayo El makan. Kasih ya. Ya, sini aku juga. Apa? Banyak dikit. Kasih ya, Tante. Sendoknya, El. Ibu. Ya, telurnya ya. Oh, ini yang iya Tante, sorry. Maaf Tante ya.
Apaan sih maksud lo? El, kamu tuh iseng banget sih. Berarti kan Raskal nggak suka makan cabai, udah capek-capek sama dia dipinggirin cabenya. Kamu masukin lagi ke situ. Udah biarin aja, udah gede. Sekali-sekali makan cabai kali. Belajar makan pedas. Enggak, gue suka kok beneran, gue suka. Cuman kan emang kemarin habis sakit kan, jadi lagi ngurangin pedesnya tante, gitu aja sih. Tapi suka kok sebenarnya tante, aman. Oke, makan dong cabenya. Oke, gue nih, makan. sekalian pakai sambal. Aku tante. Cek dulu lah. Udah. Tambahin. Masa lu kurang gitu doang? Tuh, santai aja. Curang banget jadi orang. Makan lu. Apalagi ya? Kayaknya kita butuh podium deh. Terus nanti dihiasin lebih banyak lagi balon-balon sama bunga-bunga. Kalau gitu gimana? Tapi kayaknya kalau cuman balon-balon dan bunga-bunga kurang nggak sih? Kayaknya harus ditambahin sesuatu deh. Apa ya? Bingung. Oh, Canva tuh jago gambar loh. Sekalian aja kita minta tolong Canva untuk gambarin backdrop dan buat foto booth dan buat desain-desain bisa tuh Canva. Ah, boleh banget tuh. I think that's a great idea. Oh, kalau gitu sekarang kita ke tempat dimsum ya Kak Canva aja. Terus kamu ajak teman-teman kamu yang lain, gimana? Hey, let's go. Let's go now. Let's go now. Let's go now. Iya, yuk. Tiap kali gue nyium dimsum yang baru dikukus kayak gitu, gue langsung ngiler sih. Gue bisa makan dimsum setiap hari dan gak bakal bosen. Yolanda! Hai Zura, I missed you. Biasa udah lama banget gak ketemu, gara-gara gue kerja sekarang, jadi jarang ketemu sama lo. Sibuk sih. Hai Mila. Hai. Duduk. Thank you. Halo guys. Hai sayang. Hai guys. Hai Kal. Hai. 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 Hai Zura. Karena pada lagi ngumpul, biar nggak lesu dan supaya semangat, nih saya kasih dimsum gratis. Ayo, cobain. Ayo. Oh ya, by the way, besok tuh aku bakal bikin charity di halaman rumah aku. Nanti kalian semua bakal harus datang ya. Om, kayaknya dimsum ini harus ada di charity aku deh. Om mau nggak buka booth? Mau? Ya Pak, mau kan? Mau dong Pak. Thank you, Om. Nanti kamu tinggal bilang aja ke Canva berapa butuhnya, biar kita siapin ya. Oke, thank you. Samuel, kamu bisa nggak bantuin aku buat siapin acara besok? Soalnya masih banyak yang belum beres. Kapan? Hari ini. Aduh, kayak kalau hari ini gue nggak bisa deh, soalnya harus bantu Om kerja. Samuel, alasan dia itu kan ada Canva sama Ilona. Udah, sana bantuin kamu. Ya, tapi kenapa Samuel ya? Kan Canva yang jago dekor. Dia gambarnya bagus banget. Iya, di sini tuh yang paling artsy itu Canva sebenarnya. Iya udah deh, Kak Canva juga. Tapi Samuel tetap ikut ya. Please. Terus siapa yang bantuin bokap gue jaga kios dimsum? Udah El, lo aja yang ngewakilin gue ya. Gue nggak enak kalau nggak kerja sama Om, sama Canva juga. Atau nggak apa, gue aja sama Ilona yang jaga dimsum. It's okay. Lagian gue juga nggak ada kerjaan apa-apa kok. Aman. Serius Kal. Tuh, udah ada jalan keluarnya. Biar Raskal temenin Bapak di sini. Yang lain pergi aja bantuin. Udah nggak apa-apa, ya? Kan ada Raskal. Kal, ya Pak. Iya udah nggak apa-apa, udah. Lu cap saja sana. Udah. Mana. Biar cepat kelar. Udah sana, apa? Ya Pak. Tapi sebelum cabut, gue mau mampir ke suatu tempat dulu. Mau kemana lagi?
Nggak kerja? Libur, Bu. Oh, libur. Tungguin! Ibu! Ibu! Azura? Ya ampun, kamu apa kabar? Aku nyariin ibu tahu tadi ke rumah. Cuman kata tetangga ibu, Ibu Sarmimi. Sarmili. Sarmili, maaf salah. Katanya ibu lagi ngantar ke rumah belakang ya? Iya, lagi ngantar jahitan. Terus ini mau ngambil bahan. Ada apa kok tumben? Kamu tuh sekarang udah jarang ke rumah ibu ya? Ih, sombong deh, udah betah di rumah yang baru. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ini siapa? Kenalin Bu, ini Mila. Halo Ibu. Halo. Mila ini adik kandung aku, Bu. Cuman beda ibu. Cantik. Sama seperti kamu. Aku nyamperin ibu karena rencananya Mila mau ngadain charity untuk anak-anak yatim, Bu. Terus aku kepikiran, kenapa nggak ibu aja yang ngejahit? Mila soalnya lagi nyari orang buat ngejahit backdrop, buat dekor-dekor, kayak gitu ya. Iya, tadi aku sempat nanya sama Azura, kira-kira siapa orang yang bisa bikin backdrop, terus dekor-dekor, tapi sesuai keinginan aku. Tapi nggak nyangka dikenainnya sama ibunya Samuel. Oh, kamu udah kenal sama Samuel? Udah, Ibu. Jadi ibu bisa buat besok, Bu. Insya Allah ibu bisa. Nanti ibu kerjain. Oke, jadi berapa Bu biar aku transfer? Enggak usah. Charity itu kan buat amal ya, Azur? Iya. Nah, kalau buat amal, jadi nggak usah bayar. Anggap aja ibu juga ikut nyumbang. Masya Allah. Beneran, Bu? Iya, nggak apa-apa. Iya, bener nggak apa-apa. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Kalau gitu berarti ibu juga besok harus datang ke charity-nya. Samuel juga bakal datang kok. Ya, insya Allah ibu nanti ke sana. Ya. Makasih ya, Bu. Maaf ya dadakan. Aku sama Mila pamit dulu. Ya. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Makasih ya, Bu. Waalaikumsalam. Main-main ke rumah ibu dong. Iya, Bu. Ya. Naik dikit. Nah, oke. Segini? Nah, itu pas. Udah di tengah kan? Udah pas. Apalagi Samuel yang pasangin. Makasih ya Samuel. Sama-sama. Kalau gitu, aku bikin es teh manis dulu ya buat kalian. Nggak usah ngerepotin. Enggak apa-apa. Kan kamu juga habis capek. Mataharinya terik banget, nggak apa-apa kok. Bentar ya. Makasih ya. Makasih, Mil. Berarti dia udah tahu kalau kalian saudara saya. Setelah diceritain sama ayah, dia jadi tahu. Dan lama-lama dia bisa nerima sih. Cuman kita semua sepakat untuk nggak ngomong apa-apa ke Tante Dahlia. Karena Mila takut juga kalau misalnya Tante Dahlia tahu dia akan marah. Dan mungkin minta pisah. Mila juga takut banget kehilangan ayahnya. Azura, itu tetap aja nggak adil buat kamu. Ya apa-apa lah. Untuk saat ini, aku sih diakuin aja udah seneng banget. Apalagi udah kebukti kalau ayah juga sayang sama aku. Sekarang yang aku butuhin cuma dicintai. Berarti kamu butuhnya aku dong. Kan butuh orang yang dicintai. Apa sih? Kamu jadi alay banget sih sekarang. Dulu Oh, kamu gitu. cowok cool tau. Oh, Kayak gitu. dingin, keren, ganteng. Kalau gitu aku teriak nih biar satu semesta ini tahu. Jangan. Jangan. El nggak mau. Kamu lucu banget sih. Aku teriak lagi. Satu. Kamu capek nggak? Aku sekap terus deh kamu. Gak bisa ngomong Ya dong. udah jangan teriak janji. Jadi? Janji dulu baru aku lepas. Oke. Capek. Kenapa si Azura malah bawa temennya ke sini sih? Kenapa sih, Mah? Itu, Mama tuh udah bilang sama Azura untuk gak usah bawa temennya ke sini, apalagi Samuel. Mama kan gak suka. Justru Samuel tuh yang paling helpful. Lihat tuh, dia baru pasang spanduk, jadi bagus kan? Ya tapi Mama gak suka. Mah, yang suruh teman-temannya Azura ke sini buat bantuin buat acara besok tuh aku. Ya udah. Mama gak mau berdebat sama kamu ya. Mama mau siap-siap dulu, Mama mau pergi arisan, oke?
penting banget dia ada di sini. Tapi aku nggak bisa larang dia pergi karena pasti Mila nggak suka kalau aku begitu. Semua emang gara-gara Azura. Maaf ya El, Tante Dahlia ngeliatin kamu kayak gitu. Gak apa-apa kok. Padahal kamu udah banyak bantu-bantu untuk acara ini. Gak apa-apa, aku juga gak bakal masukin ke hati. Iya, tapi tetap aja harusnya dia nggak nyuekin kamu. Soalnya kan kamu udah sopan. Apa-apa, daripada kamu yang nyuekin aku gak bisa hidup kalau gitu. Mulai. Oh iya, aku tadi tuh mau kesini, mau ngasih kamu sesuatu tau. Ngasih apa lagi sih? Aku tuh udah kebanyakan dikasih-kasih sama kamu, aku belum bisa balesnya tahu. Es teh manisnya udah jadi. Dibantuin gak, Mil? Berat tuh? Enggak, aman kok, aman. Nih, buat Samuel. Gue nanti aja, gak apa-apa. Enggak apa-apa, kamu kan capek. Oh, gue nanti aja. Nggak apa-apa. Nih. Ini buat Azura. Iya, sama-sama. Samuel. Kamu suka olahraga ya? Kok tangannya kayak proporsional banget, kayak cowok banget. Atau kamu nge-gym? Kamu member gym di mana? Aku mau ikut, boleh nggak? El nggak nge-gym kok. El tuh dulunya montir, jadi suka bawa alat berat, suka gerak. Jadi mungkin kayak berotot gitu ya, sayang. Oh gitu. Padahal tadi aku udah semangat banget kalau misalkan Samuel nge-gym, aku mau member gym bareng kalau kamu nge-gym. Ya, udah kali ya, Mil. Jangan ditanya-tanyain terus, kasihan. Nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan ditanya-tanyain sama aku? Ya, gak apa-apa sih, tapi gak kerja-kerja nih kayaknya. Oh iya ya. Ya udah kalau gitu, aku masakin kalian makanan aja gimana? Supaya nanti kalau udah beres, kalian bisa makan. Nggak usah. Boleh, Mil? Boleh, Hmm. Mil, nggak apa-apa. Ya kan, nggak apa-apa kan? Tuh dengerin Zura. Boleh ya? Nggak apa ya? Oke, bentar ya. Makasih ya. Iya. Kok kamu malah ngedukung Mila sih? Udah lah, biarin. Mila tuh anaknya aktif banget. Jadi kalau misalnya dia diem dikit, malah aku yang pusing. Biarin aja tuh, dia banyak kerjaan. Iya sih. Kan enak juga buat aku. Jadi dapat waktu berdua sama kamu. Cie. Minum dulu dong. Kamu minum. Kamu capek tadi. Kan kamu yang naik ke atas, kamu minum. Kok ketawa sih? Gak apa-apa, lucu muka kamu. Loh, Non Mila mau bersihin kulkas, Non? Ya enggak lah, Bi. Ini aku tuh mau masak yang spesial banget. Tapi kok isi yang di dalam kulkas kok dikeluarin semua sih, Non? Ini kan lagi dipilih-pilih dulu. Tapi kayaknya aku males deh. Mbak aja ya bantuin pilihin ya. Ya elah, Non Mila. Ini sih namanya ngerjain Mbak Juju tau, Non. Udah deh, nggak usah banyak komplain, bantuin aja. Yaudah, biar Mbak Juju aja ngerjain. Karena Mila tadi aku nggak jadi ngasih kamu sesuatu. Ngasih apa sih? Ngasih kamu Wow. Ini buat aku. Iya dong. Kamu suka nggak? Suka banget. Ini aku pakein dulu. Nah, kamu suka nggak? Aku suka banget. Kamu kok bagus sih seleranya? Iya dong. Pantesan kamu milih aku ya? Iya. Kompornya dikecilin aja, Pak. Ya, Pak. Siapa? Halo Kak, halo hai. Nih, lihat menu dulu ya. Makasih Sorry, ya. sorry. Silakan ya Kak. Kenapa sih, Om? Itu bapak kamu bukan yang di lampu merah.
Gimana? Jangan dia. Soalnya Kanva itu pernah ngasih tahu Om foto bapak kamu. Arah jam 12. Coba kamu lihat. Oke. Bapak nggak yakin juga sih. Gak nyangka saya bisa ketemu kamu di sini, Dewi. Kayaknya kamu senang ya? Saat tahu Azura sekarang sudah tinggal sama orang kaya. Dengan siapapun Azura tinggal, saya akan selalu ada untuk Azura. Buat melindungi dia. Terutama dari orang seperti kamu. Mama tuh emang pantas disiram. Sekarang kamu mungkin merasa aman tinggal bersama ayah kandung kamu. Tapi kebahagiaan kamu nggak akan bakal bertahan lama, Azura.